Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ayyuhat talaba rahimani wa rahimakumullah. نواصل درسنا من درس الأخلاق بقراءة كتاب معالم في طريق طلب العلم الذي ألفه الشيخ عبد العزيز ابن محمد ابن عبد الله السدحان حفظه الله تعالى. الآن افتحوا كتبكم صفحة 31 بعد 200. ندخل في طالب العلم وبر الوالدين. Kita lanjutkan pelajaran kita dari pelajaran akhlak dengan membaca kitab Ma'alimun fi Tariqi Talabil Ilmi karya Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Ibn Abdullah As-Sadahan hafizahullah ta'ala. Dan sekarang silakan buka kitab antum halaman yang ke-231. Kita masuk di pembahasan tentang seorang penuntut ilmu dan birrul walidain. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala wa hadha al-mabhathu minal ahammiyati bimakanin azim. Pembahasan ini termasuk di antara pembahasan yang sangat penting, memiliki kedudukan yang agung. Wa 'ala talibil ilmi ay yaj'ala hadha nasba 'ainaihi. Dan bagi seorang penuntut ilmu hendaklah menjadikan hal ini dipancangkan di depan kedua matanya. Li'azimi sya'nihi wa jalili qadrihi. Karena agungnya urusannya dan mulianya kedudukannya. Fa'amrul walidain kabirun wa sya'nuhuma rafi'un. Dan perkara kedua orang tua itu adalah perkara yang besar. Urusan keduanya adalah urusan yang tinggi. Wa adran nasi bihadza ahlul ilmi. Dan manusia yang paling tahu tentang permasalahan ini adalah ahlul ilm. Li'ilmihim bidilalatin nususil kathirati fi sya'nil walidain. Karena pengetahuan mereka tentang dalil-dalil nas yang banyak dalam urusan kedua orang tua. Walaisal maqamu maqamu sardiha. Dan kedudukan ini bukanlah kedudukan yang singkat. Bukan pembahasan yang singkat. Fafi kutubil jawami'i wal raqa'iq wal suluk asyaratun nusus wal athar fadlan 'anil qasasi wal akhbar. Karena di dalam kitab-kitab al-jawami', kitab-kitab yang kompilasi yang mencakup pembahasan-pembahasan permasalahan akhlak dan juga kitab ar-raqa'iq, kitab yang mencakup tentang kelembutan hati, wassuluk, dan kitab yang mencakup tentang perilaku, ini terdapat ratusan nas dan juga athar. Terlebih lagi tentang kisah-kisah dan khabar-khabar. بل قد أفرد بعض المصنفين من المتقدمين والمتأخرين مصنفات مستقلة في بر الوالدين جمعت بين دفتيها كثيرا من النصوص والشواهد. Bahkan sebagian musannif, sebagian para penulis ini telah menyendirikan, baik itu musannif dari kalangan ulama yang mutaqaddimin maupun ulama yang mutaakhirin ini, mereka menyendirikan karya tulis ini yang membahas tentang birrul walidain, yang terkumpul di antara pembahasan-pembahasan yang banyak dari nas-nas dan juga syawahid-syawahid yang ada. Wa bikulli halin yakfi syahidan fi hadzal mabhath qaul Allah Ta'ala. Dan bagaimanapun keadaannya, maka cukup sebagai syahid di dalam pembahasan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra ayat yang ke-23 dan 24. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu telah mewajibkan, qadha bermakna aujaba. Rabbmu telah mewajibkan agar supaya kalian itu tidaklah beribadah kecuali hanyalah kepadanya semata. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata. Ini perintah yang pertama dalam ayat ini. Untuk mentauhidkan Allah, tidak melakukan peribadatan kecuali hanyalah kepada Allah semata. Kemudian perintah yang kedua, wabil walidaini ihsana. Dan hendaklah engkau berbuat ihsan, berbuat baik dengan kedua orang tuamu, yakni berbakti dengan kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jikalau orang tuamu itu sudah sampai usia kibar, sudah sampai usia lanjut, salah satunya ataukah kedua-duanya, kemudian mereka itu berada di sisimu, maksudnya berada di bawah tanggung jawabmu, fala taqul lahuma uff, jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan uff. Dua huruf yang menunjukkan ketidaksenangan seorang anak dengan orang tuanya atas perintahnya, ini jangan sampai, karena ini termasuk bentuk kedurhakaan. Apalagi yang lebih dari itu, sehingga Allah menyatakan wala tanharhuma, dan jangan pula kalian menghardik keduanya, membentak keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan katakanlah kepada mereka berdua ucapan yang mulia, ucapan yang sopan. Wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmah, kemudian rendah dirilah engkau kepada keduanya karena rasa kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan jangan lupa doakan mereka dengan mengatakan rabbirhamhuma, wahai Rabbku, rahmatilah mereka berdua, sayangilah mereka berdua, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua telah mendidikku ketika aku masih kecil. Ini ayat yang sangat jelas yang menunjukkan tentang betapa besarnya urusan kedua orang tua, menempati posisi yang kedua setelah baktinya kita kepada Allah. Yani dengan mentauhidkannya, maka selanjutnya curahkan bakti kita kepada kedua orang tua. Terlebih lagi ketika mereka itu sudah lanjut usia, maka sungguh kita lebih ditekankan lagi untuk berbakti dengan mereka. Karena ketika itu mereka sangat butuh dengan kita. Kita lanjutkan. Qala al-Ibnu Katsir rahimahullahu taala, al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan walihadza qarana bi'ibadatihi birrul walidain. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara beribadah kepadanya dengan birrul walidain. Ya, faqala wabil walidaini ihsana. Setelah alla ta'budu illa iyyah, maka setelah itu Allah berfirman wabil walidaini ihsana, dan hendaklah engkau berbuat ihsan, berbuat baik dengan kedua orang tuamu. Kaqalihi fil ayatil ukhra, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lainnya, anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir, dalam surat Luqman ya, ayat yang ke-14. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan kemudian yakni berterima kasih kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, karena hanya kepadakulah kalian itu akan dikembalikan. Jelas ya, di sini pun Allah menggandengkan di antara perintah bersyukur kepada Allah, kemudian selanjutnya baru berterima kasih kepada kedua orang tua. Sebelumnya dalam surat Al-Isra yang baru saja kita baca tadi, Allah memerintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah, kemudian beribadah dengan cara berbakti dengan kedua orang tua. Bukan beribadah kepada orang tua ya, tapi beribadah dengan cara berbakti dengan orang tua. Karena ini perintah Allah, maka itu termasuk bentuk ibadah. Kita lanjutkan. Wa qaluhu, dan juga firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Dan jikalau
orang tuamu itu sudah sampai usia yang lanjut, kemudian mereka itu berada di bawah tanggung jawabmu, salah satunya ataukah kedua-duanya, fala taqul lahuma uff. Jangan engkau mengatakan kepada mereka berdua perkataan uff. Ai la tusmi'huma qawlan sayyi'an. Ya. Hatta wala ta'fif alladhi huwa adna maratibil qawl as-sayyi'. Ya, ini maksudnya adalah jangan engkau perdengarkan kepada mereka berdua. Wala tusmi'huma, ya. Jangan engkau perdengarkan kepada mereka berdua perkataan yang jelek. Sampai pun hanyalah perkataan ta'fif, perkataan uff. Yang ini adalah merupakan perkataan yang tingkatan paling rendah dari perkataan yang jelek. Ini juga dilarang, apalagi yang lebih dari itu. Sehingga Allah pun selanjutnya berfirman, wala tanharhuma, jangan engkau menghardik keduanya, jangan engkau membentak keduanya. Ai la yasdur minka ilaihima fi'lun qabih. Jangan engkau nampakkan kepada mereka berdua perbuatan yang jelek. Ya. Kama qala Atha ibn Abi Rabah fi qawlihi wala tanharhuma wala tanfad yadaka alaihima. Naam. Sebagaimana perkataan dari Al-Imam Atha ibn Abi Rabah, ya, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, muridnya Abdullah bin Abbas, ya. Beliau mengatakan tentang wala tanharhuma ay la tanfad yadaka alaihima. Jangan kamu lepaskan tanganmu atas mereka berdua. Ya. Jangan kamu lepaskan tanganmu untuk menyakiti kedua orang tuamu. Ya. Kemudian selanjutnya, walima nahahu 'anil qawlil qabih wal fi'lil qabih amruhu bil qawlil hasan wal fi'lil hasan faqala wa qul lahumā qawlan karīmā. Walamma nahahu 'anil qawlil qabih, dan ketika Allah Subhanahu wa taala melarang seorang anak dari mengucapkan ucapan yang jelek dan juga perbuatan-perbuatan yang jelek kepada kedua orang tuanya, amarahu bil qawlil hasan, maka Allah memerintahkan kepada seorang anak untuk mengucapkan ucapan yang bagus, wal fi'lul hasan, dan juga perbuatan yang bagus. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul lahumā qawlan karīmā, dan katakanlah kepada mereka berdua ucapan-ucapan yang mulia, ay layyinan thayyiban hasanan bita'addubin wa tawqirin wa ta'dhimin. Ucapan yang lemah lembut, ucapan yang baik, ucapan yang bagus, dengan penuh adab, dengan penuh pemuliaan, dan dengan penuh pengagungan. Ini yang dimaksud dengan qaulan karima. Layyinan thayyiban hasanan bita'addubin wa tawqirin wa ta'dhimin. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmah, maka rendahkanlah dirimu untuk mereka berdua karena kasih sayang. Ai tawadha' lahuma bi fi'lika. Rendah dirilah engkau kepada kedua orang tuamu dengan perbuatanmu. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakanlah di dalam doamu, wahai Rabb kami, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka yakni mentarbiyahku, mendidikku ketika aku masih kecil. Ai fi kibrihima wa 'inda wafatihima. Rahmatilah mereka berdua ketika mereka itu dalam usia yang lanjut dan ketika mereka telah wafat. Ini beberapa ayat yang menunjukkan tentang wajibnya birrul walidain, dan masih banyak ayat yang lain yang menunjukkan hal tersebut, ya, yang mana hal itu menjadi yakni dalil bahwasanya urusan berbakti dengan kedua orang tua itu bukan urusan yang remeh, bukan urusan yang rendah, bukan urusan yang kecil, tapi ini urusan yang agung, urusan yang besar, urusan yang mulia. Kita lanjutkan. Wa amman nususun nabawiyyatu fi sya'nil walidain fakathiratun jiddan. Famin dzalika ma rahu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul 'amali afdal? Qala as-salatu 'ala waqtiha. Qultu thumma ayyu? Qala birrul walidain. Qultu thumma ayyu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Adapun nas-nas nabawiyah yang menunjukkan tentang urusan kedua orang tua itu sangatlah banyak. Di antara hal itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, ya, aku berkata, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling afdal? Maka Rasul bersabda, salat pada waktunya.
Dan ini haknya Allah, dahulukan ya. Qultu thumma ayyu, kemudian apalagi wahai Rasul? Kemudian Rasul menjawab, birrul walidain, haknya kedua orang tua, berbakti dengan kedua orang tua. Qultu thumma ayyu, kemudian apalagi wahai Rasul? Kemudian Rasul baru bersabda, al jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim di dalam sahih keduanya. Kita lanjutkan. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ujahidu فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك أبوان قال نعم قال ففيهما فجاهد. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, wahai Rasul, apakah aku harus ikut berjihad? Kemudian Nabi bersabda, apakah engkau memiliki kedua orang tua? Maka orang tersebut mengatakan, na'am, iya wahai Rasul, aku masih punya kedua orang tua. Maka Rasul bersabda, fafihima fajahid, maka di dalam berbakti dengan kedua orang tuamu itu adalah merupakan bentuk jihad. Berarti kan, jihad seorang anak, perjuangan seorang anak, diantaranya adalah berjuang dalam rangka untuk bisa berbakti dengan kedua orang tua. Ini jihadnya seorang anak ya, bisa dengan cara berbakti dengan kedua orang tua. Tentunya ini jihad yang dimaksud dengannya adalah jihad yang fardu kifayah ya. Dan memang jihad hukum asalnya itu adalah fardu kifayah ya. Kewajiban bagi sekelompok orang. Kalau sudah ada sekelompok orang yang pergi untuk ke medan jihad, gugur kewajiban yang lain. Tapi kalau tidak ada sama sekali, maka seluruh kaum muslimin yang ada berdosa. Karena ini fardu kifayah, ini hukum asal jihad fardu kifayah ya. Tapi kalau di sana ada jihad yang fardu ain, ya, ketika ada sebab yang menyebabkan fardu ain, misal contoh musuh telah masuk ke negeri kita, menyerang daerah kita, maka ketika itu nggak perlu lagi izin dengan orang tua, ya. Izin dengan orang tua, misalkan kita di Solo, misalkan ya, antum misalkan di Solo, ya, orang tua antum di Makassar, orang tua antum di Sumatera, misalkan ya. Kemudian Solo diserang oleh naudzubillah PKI barangkali, naudzubillah, dari kalangan orang-orang komunis ya. Ini sudah fardu ain ketika itu, harus berjuang membela agama Allah, nggak perlu izin lagi, telepon dulu. Aduh Pak, aduh Bu, ini pondok saya diserang oleh orang-orang PKI. Bagaimana saya boleh nggak ikut berjihad di sini? Nggak perlu izin lagi, langsung. Setelah musuh langsung nyerang, harus minta izin dulu, nggak perlu. Ini karena fardu ain. Jadi bedakan ya, fardu ain dengan fardu kifayah. Beda hanya kalau jihad yang merupakan bentuk ekspansi. Untuk perluasan wilayah, misalkan contoh ya, harus izin dulu. Pak, Bu, boleh nggak saya jihad ke sana? Ya. Ke negeri, misalkan negeri yang sedang diserang, ke Rohingya, ataukah kemana ya, misalkan ke Suriah, ataukah mungkin ke Palestina. Harus ada izin dari kedua orang tua. Ya. Seperti itu ya. Tapi kalau fardu ain semisal tadi ya. Salah satu alasannya tadi ketika musuh telah menyerang negeri kita, menyerang daerah kita. Maka ini fardu ain kita memperjuangkan agama Allah, berjuang dengannya, nggak perlu izin lagi. Sebagaimana kalau mau sholat itu nggak perlu izin sama orang tua ya. Pak, Bu, saya mau sholat di masjid ya. Nggak perlu lagi. Ya. Wajib sholat, fardu ain. Ya. Maka ini perkara yang harus kita bedakan ya. Kemudian juga ketika dia adalah seorang pasukan, ditunjuk oleh komandan, oleh pimpinannya untuk pergi berangkat berjihad. Fardu ain bagi dia. Ya. Izin ataukah tidak dengan orang tua tetap wajib. Ya. Ini perbedakan antara jihad yang fardu ain dengan jihad yang fardu kifayah. Yang dimaksud di sini barangkali adalah jihad yang fardu kifayah. Ila ghairi dzalika mimma takatsara fil ahadits, dan selain daripada itu dari apa yang banyak datang di dalam hadis-hadis tentang wajibnya birrul walidain. Kemudian selanjutnya muallif menyatakan fa ya talibal ilmi inna birral walidain fi haqqika mutaakkidun aktsar min ghairika. Wahai para penuntut ilmu, sesungguhnya berbakti dengan kedua orang tua itu pada hakmu lebih dikuatkan, lebih ditekankan daripada selainmu. Faqabbil ra'saihima sabahan wa masaan, maka ciumlah kepala mereka berdua pagi maupun sore. Ya, maksudnya adalah hormati dia. Karena memang orang Arab itu di antar bentuk penghormatan itu adalah dengan mencium keningnya. Ya. Menghormati itu dengan mencium keningnya. Ya. Mungkin kalau kita seperti itu belum masyhur ya. Sehingga kita lakukan cara yang lain karena beliau ini orang Arab ya. Memang beliau
menghormati orang tuanya dengan cara mencium kepalanya, mencium keningnya. Pagi hari, pagi mau berangkat kerja, cium dulu, salaman dengan mencium keningnya. Ya, pulang kerja, salaman dengan mencium keningnya. Ini seperti itu. Tapi kalau orang Indonesia secara umum itu bukan dengan mencium kepala, mencium kening ya. Menghormati dengan cara salaman, kemudian mencium tangannya. Maka mungkin bisa jadi diterapkannya seperti ini ya. Tidak harus dengan mencium kepala mereka berdua. Tapi dengan bersamaan mencium tangannya, ini suatu hal penghormatan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Di sini karena urufnya uruf orang Arab ya, belum menyatakan faqabbil ra'saihima sabahan wa masaan. Ciumlah kepala mereka berdua di waktu pagi ketika mau berangkat kerja maupun masaan di sore hari ketika pulang kerja. Nah, semisal contoh ya. Wa talaffadz fil qawli ma'ahuma. Ya. Ataukah watalattaf fil qawli ma'ahuma, kemudian berlemah lembutlah di dalam ucapan bersama mereka berdua. Waj'alhuma ya'rifani minka wa 'anka al-mahabbah lahuma. Jadikanlah mereka berdua sampai mereka berdua itu tahu darimu ada rasa cinta kepada mereka berdua, ya. Pokoknya kamu harus berjuang, engkau harus berusaha bagaimana caranya supaya mereka berdua itu tahu kalau engkau itu cinta dengan mereka. Ya, tentunya kita harus mencurahkan seluruh perhatian kita untuk mereka berdua. Secara lisan, ucapan maupun secara perbuatan, dengan berkhidmat, dengan harta kita, dengan ketaatan kita, dengan doa kita. Pokoknya nampakkan bagaimana sampai mereka berdua itu tahu kalau kita itu cinta dengan mereka. Wasyafaqatu 'alaihima wattawqir lijanabihima. Kemudian berlemah lembut kepada mereka berdua, memuliakan kemuliaan mereka berdua. Wa idkhalus surur 'alaihima, kemudian memasukkan rasa bahagia, rasa senang kepada mereka berdua. Wa kullu dzalika min zakati 'ilmika. Semuanya itu adalah merupakan bentuk zakat dari ilmumu. Wa raddun li ba'di ma'rufihima, kemudian membalas sebagian dari kebaikan mereka berdua. Meskipun kita belum bisa membalas secara total, tapi setidaknya sebagian dari kebaikan mereka kita harus berusaha untuk membalasnya. Secara total jelas kita nggak bisa. Kita telah sejak kecil dirawat oleh orang tua kita. Bahkan sebelum kita lahir di dunia ini pun kita sudah dikandung oleh ibu kita. Kemudian setelah lahir disusui dan seterusnya sampai besar. Jelas ini nggak terbalas. Tapi setidaknya kita harus berusaha untuk membalas apa yang bisa kita lakukan untuk kedua orang tua kita. Ya. Wa asuqu ilaika akhi talibil ilmi ba'dil akhbar fi birri ba'dil a'immati biwalidaihim. Wa hirsihim ala dhalik. Ma'jalalati qadri ulaika la'immah wa raf'ati manzilatihim. Dan aku akan bawakan kepadamu, wahai saudaraku para penuntut ilmu, sebagian khabar tentang birrul walidain, sebagian a'immah, sebagian imam kepada kedua orang tua mereka. Dan antusiasnya mereka untuk hal itu, bersama dengan mulianya kedudukan mereka, para imam tersebut, dan tingginya kedudukan mereka di kalangan umatnya. Famin dzalika, di antara contoh hal itu, ya di antara contoh birrul walidain dari para a'immah ya para imam. Pertama, anna Iyas ibn Muawiyah baka lamma matat ummuhu. Faqila ma yabkika? Qala kana li babani maftuhani ila jannah wa ghulliqa ahaduhuma. Dahulu Iyas ibn Muawiyah, beliau menangis ketika ibunya meninggal dunia. Kemudian dikatakan kepada beliau, ma yabkika? Apa yang membuat engkau menangis? Kemudian Iyas ibn Muawiyah mengatakan, kana li babani maftuhani. Dulu aku memiliki dua pintu yang terbuka untuk masuk ke dalam surga. Wa ghulliqa ahaduhuma, dan sekarang salah satu dari pintu itu telah tertutup sehingga aku pun menangis karena sebab itu. Karena memang berbakti dengan kedua orang tua itu adalah merupakan awsatu abwabil jannah, pintu yang paling pertengahan dari pintu yang akan bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Sehingga ketika salah satu dari kedua orang tua kita itu meninggal dunia, maka tertutuplah salah satu pintunya. Kalau keduanya meninggal, berarti dua pintu telah tertutup. Ya, maka ini perkara yang sangat besar dari perkara yang harus diketahui oleh setiap penuntut ilmu. Thaniyan, yang kedua, contoh yang kedua ya. Wa fi akhbari Abi Hanifah dzakara al-muallif. Kemudian ya, di dalam khabar tentang Abu Hanifah, muallif menyebutkan anna umma Abi Hanifah halafat yaminan fahanathat. Fastafatat Aba Hanifah
فأفتاها فلم ترضى وقال لا أرضى إلا بما يقول زرعة القاضي فجاء بها أبو حنيفة إلى زرعة فقال أفتيك ومعي فقيه الكوفة فقال أبو حنيفة أفتها بكذا وكذا فأفتاها فرفضت وقال أبو يوسف رأيت أبا حنيفة رحمه الله تعالى يحمل أمه على حمار إلى مجلس عمرو بن ذر كراهية أن يرد على الأم أمرها. Sekarang contoh yang kedua, contoh kabar tentang Abu Hanifah, seorang ulama madhab yang pertama bahkan ya. Ada empat imam madhab ya, Abu Hanifah, kemudian Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Ini yang pertama Abu Hanifah, termasuk dari kalangan Ahlur Ra'yi. Ya, muridnya Abdullah bin Mas'ud, muridnya murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud. Beliau termasuk dari kalangan atba'ut tabi'in. Ya. Termasuk dari kalangan atba'ut tabi'in, muridnya dari murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud, ya. Ahlur Ra'yi, Abu Hanifah ini. Dahulu pernah ibunya Abu Hanifah ini bersumpah dengan suatu sumpah, kemudian melanggar sumpahnya. Maka beliau pun meminta fatwa kepada Abu Hanifah anaknya. Abu Hanifah pun memberikan fatwa kepadanya, tapi ternyata ibunya nggak ridho, nggak percaya dengan fatwanya Abu Hanifah. Berarti seorang faqih, seorang alim. Ya. Ibunya mengatakan la arda illa bima yaqulu Zur'ah al-Qadi. Aku tidak ridho dengan fatwamu, kecuali kalau memang itu ucapan juga diucapkan oleh Zur'ah al-Qadi. Qadi yang ada ketika itu Zur'ah. Padahal ini status keilmuannya itu pun bisa dikatakan sejajar ataukah bahkan di bawahnya Abu Hanifah. Ya. Faja'a biha Abu Hanifah. Kemudian Abu Hanifah pun datang dengan membawa ibunya menemui Zur'ah al-Qadi. Zur'ah al-Qadi pun heran sendiri. Bagaimana tidak heran? Ini ada seorang ulama yang senior datang kepada ulama junior untuk meminta fatwa hanya karena untuk mengantar ibunya. Ya. Zur'ah al-Qadi mengatakan aftiki wa ma'aki faqihul Kufah. Apakah aku harus berikan fatwa kepadamu sementara bersamamu ada faqihul Kufah, orang yang paling faqih dari penduduk Kufah. Ya, perhatikan bagaimana ya. Al-Imam Abu Hanifah berbakti dengan ibunya, mengantar ibunya menemui salah seorang qadhi, padahal qadhi itu status keilmuannya itu di bawahnya. Ya. Maka Abu Hanifah pun menjawab, ya, aku telah memberikan fatwa kepadanya dengan demikian dan demikian, tapi dia tidak ridha, dia ya tidak mau menerima, tidak ridha dengan fatwaku dan dia ingin fatwamu dulu. Ya. Ini contoh ya, ini mungkin gambarnya bisa dilihat di hari ini ya, misalkan ya, ada seorang ustadz kibar mengantar ibunya datang menemui ustadz sigar, ustadz yang masih junior. Ya, ustadz yang masih junior karena ibunya senang ngefan dengan ustadz junior tersebut, tidak dengan anaknya. Ya. Contoh saja misalkan ya, ustadz senior katakan Ustadz Firanda, Dr. Firanda Andirja, doktor akidah di Madinah ya. Misal contoh ya, ini contoh saja ya. Misalkan beliau bawa ibunya, misalkan katakan ke majelisnya saya misalkan ya. Saya bukan siapa-siapa, saya cuma junior saja ya. Datang kemudian meminta fatwa kepada saya jawab. Kan saya malu mau jawab ya, sementara anaknya saja seorang ustadz senior. Ini gambarnya pun seperti itu. Abu Hanifah seorang syekh, seorang imam yang senior. Beliau membawa ibunya menemui seorang syekh yang junior di bawahnya keilmuannya. Ya. Karena apa? Karena ibunya lebih senang dengan ustadz tersebut, dengan syekh tersebut, dengan imam tersebut. Maka demikian bakti seorang anak Abu Hanifah kepada ibunya, mau mengantarnya. Contoh yang lain, waqala Abu Yusuf, berkata Abu Yusuf, ra'aitu Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala yahmilu ummahu ala himarin ila majlisi Amr ibn Dharr karahiyata ay yarudda 'ala al-imam 'ala al-ummi amraha. Abu Yusuf pernah mengatakan, aku pernah melihat Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala membawa ibunya di atas keledainya menemui ataukah datang hadir di majelisnya Amr ibn Dharr. Amr ibn Dharr ini juga ulama yang di bawahnya, statusnya itu di bawahnya Imam Abu Hanifah. Dari sisi keilmuannya, kefakihannya seperti itu di bawahnya. Tapi Abu Hanifah rela untuk datang membawa ibunya menemui ataukah datang ke majelisnya Amr ibn Dharr. Alasannya adalah karahiyata ayyarudda 'alal ummi amraha. Karena beliau tidak senang kalau menolak perintah ibunya. Hendaklah seperti itu. Ini pun sering terjadi ya. Saya sering diminta ibu untuk mengantar ya ke
majelis taklim siapalah, nggak tahu. Ustadz siapa, nggak tahu kiai siapalah. Tapi ya sudah, saya antar saja. Meskipun sebenarnya saya nggak cocok dengan kiai tersebut, ya. Tapi saya antar saja, karena apa? Contoh ini sebagai contoh ya, nggak senang kalau menolak perintah ibunya. Ya, ini contoh ya, 2 contoh dari keteladanan ulama di dalam baktinya mereka dengan kedua orang tuanya. Kita lanjutkan contoh yang ketiga. Wa qala Muhammad ibn Bishr al-Aslami, lam yakun ahadun bil Kufah abarra bi ummihi min Mansur ibn Mu'tamir wa Abi Hanifah. Wa kana Mansur yufli ra'sa ummahu wa yadhubaha. Ya. Berkata Muhammad ibn Bishr al-Aslami, aku tidak pernah melihat seorang pun di Kufah yang lebih berbakti dengan ibunya daripada 2 orang. Mansur ibn Mu'tamir dan Abu Hanifah. Tadi Abu Hanifah sudah kita sebutkan contohnya bagaimana baktinya beliau dengan orang tuanya. Sekarang contoh yang lain Mansur ibn Mu'tamir. Ya. Wa kana Mansur yufli ra'sa ummihi wa yadhubuha. Ya. Dahulu Mansur ini biasa mencari kutu di kepala ibunya, kemudian menghancurkan kutu itu. Ya, metani kepalanya ibunya itu, kemudian mengambil kutunya dan dibites, ya. Tahu ya, dibites bahasanya, dihancurkan. Ini berarti kan bakti seorang ulama Mansur ibn Mu'tamir ini kepada ibunya sampai rela seperti itu. Mencari kutu di kepala ibunya, di rambut ibunya, kemudian mengambil satu persatu dan kemudian apa? Menghancurkan kutu itu, membitesnya, ya. Nggak tahu bahasanya apa itu. Ini gambaran ya. Kita lanjutkan. Contoh yang keempat, contoh bagaimana bakti para a'immah terhadap ibunya. Wasu'ila al-Imam Ibn Asakir an sababi ta'akhurihi anil maji'i ila Asbahan. Faqal lam ta'dhan li ummi. Contoh yang lain, Al-Imam Ibn Asakir, ya, pernah ditanya tentang sebab terlambatnya beliau datang ke Asbahan. Padahal ini acara besar. Ya. Beliau terlambat sampai ditanya apa sebabnya? Lam ta'dhan li ummi, ibuku belum mengizinkanku. Nah, izin ya, mau ngisi daurah saja, mau ngisi kajian saja ini harus izin sama ibunya ini. Ya, siapa? Al-Imam Ibnu Asakir. Ketika ibunya belum mengizinkan, beliau nggak berani pergi. Minta dulu keridhaan, karena ridha Rabbi fi ridhal walidain. Keridhaan Allah, Rabbku, yakni bersama dengan keridhaan kedua orang tua. Ya. Kita lanjutkan contoh yang lain. Contoh yang kelima. Wa kana Haywah ibn Shuraih wa huwa ahadul a'immatil muslimin yaq'udu fi halaqatihi yu'allimun nas fataqulu lahu ummuhu qum ya Haywah falqi asy-sya'ir lid-dajaj fayaqumu wa yatruku at-ta'lim. Dahulu ada seorang ulama yang bernama Haywah ibn Shuraih. Beliau salah seorang imam kaum muslimin. Beliau duduk di halaqah ilmu sedang mengajari manusia. Katakan sedang ngisi daurah, sedang ngisi taklim. Ya. Kemudian ibunya datang dan mengatakan kepada Haywah, "Qum ya Haywah, wahai Haywah, bangkitlah kamu. Fa'alqis sya'ira lid-dajjaj." Berikanlah gandum-gandum ini kepada ayam peliharaan kita. Sedang ngisi kajian, ngisi taklim, sedang ngisi daurah, tiba-tiba ibunya menyuruh untuk apa? Perkara yang sepele, yang remeh, untuk ngempani ayam, untuk kasih makan ayam. Apa yang dilakukan beliau ini? Fayaqumu wa yatruku ta'lim. Beliau pun berdiri melaksanakan perintah ibunya dan meninggalkan taklim. Ya, ini contoh yang luar biasa ini. Dahsyat luar biasa ini. Baktinya dengan ibunya sampai seperti itu. Tinggalkan taklim dalam rangka untuk apa? Berbakti dengan kedua orang tuanya, melaksanakan perintah ibunya. Meskipun itu perkara yang remeh. Kasih makan ayam, perkara yang remeh, bukan remeh ya. Tapi ditinggalkan. Tapi bukan dilihat kasih makannya, tapi lihat baktinya dengan orang tuanya, melaksanakan perintah ibu itu adalah perkara yang mulia, perkara yang agung, yang besar. Ya. Jadi bukan karena kasih makan ayamnya itu ya. Nah, ini contoh yang kelima. Kemudian yang keenam, waqala Muhammad ibn al-Munkadir, bata Amr yani akhahu yusalli wa bitu aghmiru rijla ummi wa ma uhibbu anna lailati bi lailatihi. Contoh yang keenam, Muhammad ibn Munkadir, ya. Muhammad ibn Munkadir juga salah seorang ulama besar di zamannya ya. Beliau mengatakan Amr ibn Munkadir, yakni saudaranya Muhammad ibn Munkadir ini tidur ataukah menghabiskan malamnya dalam keadaan salat.
Ya, salat malam ya. Wabitu aghmiru rijla ummi, sementara aku itu menghabiskan malamku untuk menutupi kaki ibuku. Untuk menyelimuti, menutupi kaki ibuku, mungkin untuk memijit ya, sambil ya biasa kan orang tua itu kan perlu ya dipijit oleh anaknya, ditutupi oleh anaknya. Wa ma uhibbu anna laylati bilailati, dan aku tidak lebih suka malamku dengan malamnya dia. Ya. Malamnya saudaranya tadi Amr ibn Munkadir. Dan memang kalau dilihat ya, ini perkara yang remeh, tapi ini kalau cuman sekedar memijit dan juga sekedar menutupi, menyelimuti kaki ibunya, ini remeh. Tapi kalau dilihat dari baktinya dengan orang tua menjadi perkara yang besar. Bahkan bisa mengalahkan pahala orang yang sholat malam. Ya, perhatikan ya. Kebersamaan seorang anak dengan orang tuanya untuk menyertai orang tuanya, apalagi ketika orang tuanya butuh teman, ya, di waktu malamnya untuk katakan pas sakit, kita memijitnya, kita menyelimutinya, kita menungguinya supaya jangan sampai ada yang mengganggu, ya, berkhidmat kepadanya itu lebih mulia karena ini wajib daripada sholat malam semalam suntuk. Ya, contoh ya. Kemudian yang ketujuh, wa amal Imam Adz-Dzahabi, ya, rahimahullahu taala, faqad dzakara an nafsihi annahu qara'a ala shaykhihi al-Fadili, thumma qala Adz-Dzahabi, walamma mata shaykhuna al-Fadili qabla ikmali al-qira'at baqitu atalahhafu. Fadzakara li Abu Muhammad al-Makin al-Asmar wa annahu baqin fil Iskandariyah wa annahu a'la riwayatin min al-Fadili. Qala Adz-Dzahabi fazdattu talahhufan wa tahassuran ala laqiyihi wa lam yakun al-walidu yumkinuni min as-safar. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala menyebutkan tentang dirinya bahwasanya beliau dulu pernah membaca suatu hadis kepada syekhnya Al-Fadili. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan bahwasanya syekhnya ini Al-Fadili itu meninggal dunia sebelum menyempurnakan bacaan hadis-hadisnya itu. Maka aku pun tinggal dalam keadaan berduka. Baqitu atalahhafu. Aku tinggal dalam keadaan berduka. Ditinggal oleh guruku dalam keadaan berduka. Berduka karena meninggalnya gurunya, berduka karena belum menyelesaikan qiraahnya, belum menyelesaikan yakni bacaan kitabnya itu. Kemudian Abu Muhammad al-Makin al-Asmar itu menceritakan kepadaku bahwasannya masih ada tinggal di kota Iskandariyah, ya, seorang ulama yang lebih tinggi riwayatnya daripada Al-Fadili, ya. Ada di Iskandariyah itu ulama yang lebih tinggi keilmuan riwayatnya daripada Al-Fadili. Maka Al-Imam Adz-Dzahabi pun mengatakan, aku bertambah sedih, bertambah berduka, dan bertambah merasa rugi. Nggak mungkin bisa bertemu dengan imam tersebut ini. Karena orang tuaku tidak mungkin untuk mengizinkanku safar. Karena dia hidup sendiri, nggak mungkin aku pun bawa pun nggak mungkin. Tambah sedih lagi. Ya. Wa qala Adz-Dzahabi aidan fi tarjamati Abdurrahman ibn Abdul Latif al-Baghdadi. Al-Imam Adz-Dzahabi juga menyebutkan di dalam biografinya Abdurrahman ibn Abdul Latif al-Baghdadi. Wa kuntu atahassaru 'ala ar-rihlati ilayhi wa ma atajassaru. Ya. Khaufan min al-walidi fa innahu kana yamna'uni. Aku pun semakin merugi karena tidak bisa melakukan rihlah menemuinya. Dan aku pun tidak berani karena khawatir, takut dengan orang tuaku karena beliau itu menghalangiku, melarangku dari hal itu. Ya. Wa rahala Adz-Dzahabi ila ahadil a'immati wa makatha 'indahu muddatan. Dulu pernah Imam Adz-Dzahabi melakukan rihlah untuk menuntut ilmu kepada salah seorang imam, kemudian tinggal di sana beberapa saat. Ya, waqala, kemudian belum menyatakan, wa kuntu qad wa'adtu abi wa halaftu lahu anni la aqimu fi rihla akthar min 4 ashhur. Fa khiftu yani aqihu. Fa khiftu uaqihu. Ya. Al-Imam Adz-Dzahabi menyatakan, aku telah berjanji dan bersumpah kepada ayahku bahwasanya aku itu tidak akan tinggal di dalam rihla ini, maksudnya tidak akan
tidak akan mukim dalam rihlah menuntut ilmu ini lebih dari 4 bulan. Sehingga aku pun khawatir kalau aku telah mendurhakainya kalau lebih dari 4 bulan. Ya. Karena ketika izinnya mau mondok, katakan ya, izin mau mondok, saya mau mondok belajar ilmu mengambil hadis 4 bulan. Beliau nggak berani sampai lebih dari itu karena khawatir termasuk bentuk kedurhakaan menyelisih janji dengan orang tuanya. Kanat hadhihi ba'dul amthilati allati ikhtartuhu ya laka litara kaifa kana ulaika al-ulama al-kibar min abarrin nasi biwalidaihim. Ini adalah sebagian dari contoh-contoh yang aku pilihkan untukmu agar supaya engkau bisa melihat bagaimana para ulama yang senior tersebut, bagaimana baktinya mereka terhadap orang tuanya, dan mereka adalah orang yang paling berbakti kepada orang tua mereka. Fa inna nahnu jami'an min ulaika al-a'lam. Maka bagaimana perbandingan antara kita seluruhnya dengan mereka ini para ulama-ulama tadi yang senior-senior tadi itu? Tentunya tidak ada apa-apanya. Kita terkadang disuruh untuk nyapu saja masih alas-alasan, masih cari alasan. Disuruh untuk suatu hal yang baik padahal suruh ke masjid saja, suruh mencuci piring saja masih banyak alasan. Ya, maka setelah kita mendengar kisah-kisah tadi itu, hendaklah jangan cari alasan ketika kita itu ya diperintah oleh kedua orang tuaku. Diperintah oleh kedua orang tua kita ya. Fal nahris 'alal qiyami bi sya'nil walidain. Maka hendaklah kita bersemangat, berantusias untuk melaksanakan urusan kedua orang tua, berbakti dengan kedua orang tua. Fa fi dzalika ta'atun lillahi ta'ala, karena dalam hal itu terdapat bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ta'atun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sababun lil barakati fil umri war rizqi, dan merupakan sebab keberkatan dalam umur dan rezeki. Wa sababun li barakatil abna'i bil aba, dan merupakan sebab barokahnya anak-anak terhadap orang tuanya. Kalau seorang anak berbakti dengan orang tuanya, nanti pun Allah akan jadikan anaknya pun berbakti kepada dirinya. Ini sudah menjadi sunnatullah ya, sudah menjadi sunnatullah. Wasababun li ijabati du'a, dan merupakan sebab dikabulkannya doa, kama fi khabari Uwais al-Qarni, sebagaimana disebutkan dalam tentang khabar Uwais al-Qarni ya. Dia seorang yang sangat berbakti dengan ibunya, Allah pun kabulkan seluruh doa-doanya. Ja'alanallahu mimman ya yabirruna walidaihim wa yubirruhum auladuhum. Ya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk dari kalangan orang-orang yang berbakti dengan kedua orang tua mereka, dan anak-anak mereka pun berbakti kepada mereka. Ini harapan kita yang tentunya ya kita itu sangat mengharapkan kalau nanti anak-anak kita itu berbakti dengan kita. Maka sebelum hal itu ya terlambat, maka kita sekarang pun mulai kita berbakti dengan orang tua kita, dengan harapan anak-anak kita pun nanti akan berbakti kepada kita. Dan kita pun mendapatkan keutamaan-keutamaan yang lain dari apa yang telah kita sebutkan di kalimat-kalimat yang telah kita lalui tadi. Sebab barokahnya umur dan rezeki merupakan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Nabi. Sebab anak berbakti kepada orang tuanya, sebab dikabulkannya doa, dan juga hal-hal lain yang di sana masih banyak lagi keutamaan dari birrul walidain. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.